ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Jepara untuk bisa meluruskan sejarah. Dan secara khusus dalam konteks yang lebih mikro, ketika kita bicara perspektif poros maritim dan perspektif membangun kekuatan maritim, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang dilakukan oleh Sang Ratu. Banyak sejarah-sejarah, terutama untuk sejarahnya Ratu Kalinyamat mungkin sama Belanda dikaburkan, sehingga yang kita kenal, yang kita pelajari adalah beda dengan aslinya. Kemudian juga banyak kerajaan-kerajaan, kita buktinya aja kerajaan Majapahit yang hanya cerita, kemudian bukti-bukti secara yang konkret tidak ada, termasuk juga kerajaan Demak, kerajaannya di mana kita juga tidak tahu, hanya masjidnya yang ada. Kemudian selama kurang lebih 70 tahun kita sadar atau bangsa maritim kemudian mengabaikan visi maritim, kalau kita nggak bangkit kita akan punah. Begini, kalau saya bicara tentang perempuan perkasa, saya menempatkan Ratu Kalinyamat ini di jajaran perempuan perkasa dunia. Pertama, ya kita bandingkan beliau dengan Cleopatra. Cleopatra itu penguasa terakhir kerajaan Ptolemeus di Mesir, dia diplomat ulung laksamana, seperti juga Raja Jepara atau seperti Ratu Kalinyamat, dia seorang laksamana ulung. Kemudian dia administrator negara, kemudian mahir dalam ilmu pengobatan. Sayang sekali dia dikalahkan dalam pertempuran Aktion di tahun 31 sebelum Masehi. Nah, hebatnya Ratu Kalinyamat nggak bunuh diri ketika suaminya dibunuh. Kalau Cleopatra dia bunuh diri, patah hati, patah harapan, dia masuk ke kuilnya, dia ambil ular, kemudian dia mati di patung ular. Dari penemuan yang sudah kita lakukan, itu Ratu Kalinyamat adalah tokoh historis yang sudah tidak bisa lagi dilawan kehistorisannya itu. Dia bukan suatu yang mitos, bukan suatu yang dongeng saja. Karena dia didukung oleh sumber primer maupun sumber sekunder. Pertama, sumber primer dari kronik, catatan perjalanan dan surat-surat orang Portugis pada abad ke-16 yang menyebut Raina da Japora. Kedua, sumber primer ini dikomparasikan atau dibandingkan dengan sumber sekunder dalam historiografi tradisional seperti Babat Tanah Jawi, Babat Selat Kandaning Ringgit Purwo, Sejarah Banten, Hikayat Hasanuddin, yang menyebut secara eksplisit nama Ratu Kalinyamat pada periode yang sama dengan sumber primer tersebut. Kalinyamat was one of the earliest anti-colonial fighters in Indonesia, in the Southeast Asia, launching many warships against the enemies, the Portuguese of Malacca. Under her leadership, Jepara engaged in strategic alliances with the rulers of Johor in the Malay Peninsula, Aceh in Sumatra, Banten and Cirebon in Western Java, and Itu in Ambon. She was an authentic anti-colonial fighter. We can state she was the first in East Asia. Kalau kita memang kembali mau menuju poros maritim, berarti aku nggak pengen dengar lagi istilah negara kepulauan. Adanya negara kelautan. Saya berdasarkan baca novelnya Pramudia Anantatur, Arus Balik itu. Karena kalau kita ngomong soal maritim tapi tetap kita ngomong negara kepulauan, itu logikanya udah salah. Negara kepulauan itu adalah negara yang pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Jadi laut sebagai pemisah. Kalau negara kelautan adalah suatu negara yang di dalamnya ditaburi pulau-pulau, sehingga laut adalah penghubung. Ini juga hal yang paling penting adalah bagaimana political will pemerintahan, karena memang skema di dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pahlawan Nasional, kemudian Permensos agak cukup unik, karena tim TP2GD-nya itu harusnya dia bersifat vertikal, tetapi di setiap tingkatan pemerintahan itu ada semua. Jadi kalau mengajukan permohonan, misalnya di kabupaten kota perlu rekomendasi, kemudian juga perlu yang namanya surat pengantar dari Dinsos, rekomendasi dari kepala daerah, lantas kemudian hasil dari kajian tim TP2GD, padahal di provinsi juga ada tim TP2GD, padahal juga di pusat juga ada tim TP2GD. Tapi saya kira ini problem bangsa kita yang sangat birokratis,
yang sesungguhnya kalau kita melihat dari nomenklatur organnya sama semuanya, tetapi di semua level ada. Jadi menurut saya argumentasi saintifik berdasarkan temuan ilmiah akademik itu mestinya mengalahkan argumentasi berbasiskan mitos. Yang kedua, masa untuk menggolkan seorang pahlawan dengan semua bukti itu kita dirontokkan oleh kekuasaan administrasi dari kabupaten sampai ke provinsi dan sampai ke tingkat nasional. Jadi apa yang dilakukan Ratu ini kan bahkan bervisi global, ya, sampai ke Aceh, sampai ke Ternate, ya. Jadi jauh ke depan. Karena itu kita berharap bahwa dengan semua sistematika temuan akademik itu, Ratu dapat dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Ya, sekian, terima kasih.